Terima kasih masih bersama YPB Movie. Cerita kita berlanjut dengan berakhirnya pertandingan pertama di putaran ke-11. Masih ada 2 pertandingan tersisa, tapi kedua dewa tua yang terlibat menunjukkan ekspresi yang sangat berbeda. Zeus masih berusaha memahami kehilangan permanen salah satu petarungnya, sementara Akobel terlihat lebih bahagia daripada yang pernah terlihat dalam waktu yang sangat lama. Namun, ketidakpercayaan Zeus terus berlanjut. Dengan cepat, dia tidak tahan lagi melihat pemandangan itu dan segera berbalik. Dia hanya menoleh sebentar ke belakang untuk memerintahkan mereka agar segera memperbaiki panggung yang hancur, karena dia akan kembali setelah mereka selesai menyiapkan petarung berikutnya. Setelah mengatakan itu, Zeus mengangkat tangan kanannya yang keriput. Sebuah portal terbuka tepat di depannya, seolah-olah dia sedang merobek ruang dan waktu itu sendiri. Setelah portal terbentuk, dia akhirnya melangkah masuk dan menghilang. Saat Zeus pergi, Akobel yang sedang dalam suasana hati yang sangat baik melipat tangannya dan mengejek pemimpin para dewa tua itu atas kepergiannya. Dalam pikirannya, dia bahkan berharap ayahnya tidak begitu lama pergi karena dia akan merindukannya. Sambil melihat ke atas, Akobel membayangkan Kastil sedang mengawasinya. Dalam benaknya, dia mengatakan bahwa semua yang pernah dia katakan ternyata benar. Dia tambahkan Kastil seharusnya selalu mempercayainya karena dirinya masih jauh dari selesai. Di sebuah tempat yang sangat jauh, tepatnya di sebuah planet alam semesta para dewa tua, Kastil memang sedang menyaksikan seluruh peristiwa dari bab sebelumnya melalui sebuah bola kristal. Saat melihat apa yang terjadi, Kastil mengepalkan tangannya ke udara dengan penuh semangat. Dalam pikirannya, dia memuji Akobel, merasa bahwa saudaranya benar-benar berhasil melakukannya. Kastil tambahkan, Akobel benar-benar mampu mengalahkan ayah mereka. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum ekspresinya perlahan berubah. Antusiasme itu mulai digantikan dengan pemikiran yang lebih dalam. Dalam benaknya, Kastil mengakui bahwa apa yang baru saja terjadi memang luar biasa. Tapi, satu pertanyaan masih terus mengganggunya. Dia bertanya-tanya mengapa Akobel menyimpan Goku untuk ayah mereka dan bukan untuk dirinya. Kastil tambahkan, Akobel pasti tahu bahwa jika Goku benar-benar dilepaskan sepenuhnya, bahkan Vegito dan Piccolo tidak akan mampu menahan apapun dari serangan terakhirnya. Karena itulah Kastil terus memikirkan apa sebenarnya rencana Akobel. Dia berharap saudaranya tidak sedang mencoba menyelamatkannya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Sementara salah satu dewa tua tenggelam dalam pikirannya mengenai kemampuan seorang manusia tertentu, perhatian kita kembali tertuju pada manusia tersebut. Goku Avenger tampak duduk sendirian di sebuah lapangan berumput dengan samudra terentang di depannya. Tempat itu merupakan salah satu wilayah lain di alam semesta para dewa tua. Saat ini, dia sedang bermeditasi dan memulihkan diri dari pertempuran terakhirnya. Ketika kita melihat lebih dekat, pikiran Goku mulai terungkap. Setelah sekian lama berpikir bahwa hari itu tidak akan pernah datang, kini dia merasa bahwa dirinya telah berhasil menutup celah antara dirinya dan Vegito. Goku tambahkan, Vegito memang memasang wajah yang berani, tapi dia bisa melihat tatapan di mata lawannya. Dari tatapan itu, Goku merasa bahwa Vegito tahu dirinya kini mampu mengalahkannya. Goku juga menyadari bahwa dia tidak berhasil mengejutkan Vegito dengan Kaioken. Namun dia tambahkan, melihat teknik itu secara langsung tidak akan cukup untuk menyelamatkan Vegito. Dia yakin bahwa pada pertemuan berikutnya, dirinya akan melangkah lebih jauh lagi, bahkan jika hal itu berarti dia harus mati. Namun setelah membayangkan kemungkinan yang cukup gelap itu, Goku akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan segera berjongkok untuk melakukan peregangan. Sambil melakukannya dalam pikirannya, dia merasa bahwa tidak ada gunanya harus memikirkan hal tersebut sekarang. Yang harus dia lakukan saat ini hanyalah terus berlatih. Goku tidak tahu kapan dia akan mendapatkan kesempatan berikutnya untuk melawan Vegito. Selama waktu itu, Vegito bisa saja menemukan cara untuk menjadi lebih kuat. Bahkan, yang lebih buruk, Vegito mungkin benar-benar menemukan tandingan untuk Kaioken miliknya. Karena itulah, Goku berharap dia bisa melawan Vegito sekarang juga tanpa Zeus terlibat di sana. Namun, tepat ketika Goku memikirkan hal penting tersebut, sesuatu tiba-tiba menarik perhatiannya. Itu bukan sebuah ide cerdas atau inspirasi baru seperti yang pernah dia dapatkan saat melawan Apalar. Sebaliknya, Goku tiba-tiba menyadari bahwa dari langit di atasnya sebuah bola energi sedang melesat ke arahnya
dengan kecepatan yang sangat begitu luar biasa hingga bentuknya sendiri tampak berubah akibat lajunya. Untungnya Goku lebih dari siap untuk menghadapi serangan mendadak itu. Dia langsung melompat mundur dan menepis bola energi tersebut. Hampir pada saat yang sama, bahkan dengan tangan kosongnya, dia mengumpulkan energi miliknya sendiri dan segera menembakkan sebuah bola energi balasan tepat ke lokasi asal serangan itu datang. Namun, yang lebih mengesankan lagi adalah bahwa tepat pada detik yang sama ketika Goku melakukan semua itu, dia melihat ke bawah dan menyadari keberadaan sesuatu yang lain. Di bawahnya terdapat sebuah siluet hitam. Siluet itu tidak lain adalah salah satu klon hitam Gogito. Seperti yang bisa diharapkan dari seorang petarung gabungan, klon tersebut muncul entah dari mana. Dia langsung bergerak ke posisi tepat di bawah Goku dan menghantamkan pukulan keras ke perut Saiyan itu. Karena saat ini Goku masih berada dalam bentuk dasarnya, rasa sakit yang muncul di wajahnya terlihat hampir tidak tertahankan. Dampak pukulan tersebut terasa sesat kemudian dan langsung mengirim tubuh Goku meluncur seperti torpedo melintasi lautan di depannya. Air laut terbelah menjadi dua. Goku terus melaju semakin jauh selama bermil-mil sebelum akhirnya kehilangan momentum dan menghantam permukaan laut. Setelah pukulan itu selesai, klon hitam yang tampak hidup tersebut perlahan mulai memudar dan menghilang. Sementara itu, tubuh Goku yang masih terkejut terus tenggelam ke dalam samudra. Gelembung-gelembung udara muncul saat dia tanpa sengaja menghembuskan napasnya. Dalam pikirannya, Goku menyadari bahwa pukulan tadi terasa jauh lebih kuat daripada pukulan Apalar. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah para penyerang ini sebenarnya adalah rekan satu timnya sendiri. Goku tambahkan hal itu tidak masuk akal. Dia tidak mengerti mengapa mereka menyerangnya seperti ini. Namun matanya dipaksa terbuka ketika dia menyadari bahwa dirinya tidak lagi sendirian. Bahkan di bawah air, dia segera menyadari kehadiran seseorang tepat di belakangnya. Sosok itu tampaknya tidak memiliki masalah sedikit pun untuk bernapas maupun berbicara di dalam lautan. Dan orang tersebut adalah Ranin. Sambil menyapa Goku, Ranin mengungkapkan bahwa dia sudah banyak mendengar tentang Kakarot. Saat identitas penyerang baru itu terungkap, Goku langsung bereaksi seperti seekor kucing yang mengikuti nalurinya. Dia dengan cepat berbalik dan bergerak mundur untuk mendapatkan pandangan yang jauh lebih baik terhadap lawannya. Ketika Goku mempertanyakan siapa dirinya, Ranin justru merasa lucu karena dia berpikir pertanyaan itu terlalu sering dia dengar. Alih-alih menjawab secara langsung, Ranin menyuruh Goku mencoba menebaknya sendiri. Dia bahkan meminta Goku memperhatikan apakah ada sesuatu yang terasa familiar dari tanda energi mereka berdua. Perkataan itu membuat Goku semakin bingung. Dia mulai bertanya-tanya apa yang dimaksud Ranin dengan energi yang familiar. Namun, Goku tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkannya karena udara di paru-parunya perlahan mulai menipis. Sementara itu, di atas permukaan laut, dua cahaya mulai bergerak semakin cepat menuju ke langit. Dua cahaya itu tampak seperti ledakan energi yang terus mendekati permukaan. Mereka bergerak semakin dekat hingga akhirnya meledak keluar dari air dalam sebuah cipratan raksasa. Gelombang laut terlontar ke segala arah saat dua aura besar muncul secara bersamaan. Dan kedua aura itu tentu saja adalah milik Goku dan Ranin. Namun, ini bukan lagi Goku biasa. Begitu keluar dari lautan, Goku langsung berubah dalam bentuk Super Saiyan 6-nya. Matanya bersinar kuning miliknya yang telah terbuka. Sementara itu, Ranin berada tepat di belakangnya dan terus mengikuti kecepatannya tanpa kesulitan. Ketika kedua aura tersebut melesat di langit, sebuah siluet hitam mengamati mereka dari bawah. Sosok itu akhirnya terungkap sebagai Gogito. Hanya kepalanya yang tampak mengintip secara diam-diam dari sebuah portal serafim hitam. Saat mengamati Goku, Gogito merasa pemandangan itu membawanya kembali pada kenangan tertentu. Perhatiannya tertuju pada mata baru milik Goku. Dia tambahkan, mata itu adalah sesuatu yang baru dan bukan bentuk yang sama seperti yang pernah bisa dia gunakan. Karena itulah Gogito memutuskan untuk menonton terlebih dahulu bagaimana Goku menghadapi anak itu sebelum melakukan hal lain. Sementara Ranin kembali mempertanyakan apakah Goku masih belum mengetahui siapa dirinya. Namun Goku tetap tidak mengerti. Dia justru semakin kesal dan balik mempertanyakan apa sebenarnya urusan Ranin. Pada saat yang sama, keduanya mulai mengubah lintasan terbang mereka.
Saat ini Ranin dan Goku bergerak menuju lokasi pertempuran awal yang berada di luar jangkauan pengawasan Zeus. Dua petarung itu langsung melesat lurus ke arah satu sama lain dengan kecepatan dan kekuatan yang mengerikan. Keduanya memahami bahwa ini bukanlah saat atau tempat untuk menahan diri. Ketika tabrakan pertama mereka terjadi, gelombang kejut raksasa langsung tercipta. Gelombang itu menyebar ke seluruh wilayah dan mengguncang segala sesuatu yang berada dalam jangkauannya. Akibat benturan tersebut, kedua petarung terdorong mundur melintasi permukaan laut seolah-olah air di bawah mereka adalah jalan aspal yang kokoh. Namun segera setelah Goku berhasil menghentikan dirinya, aura merah kembali menyelimuti tubuhnya. Tanpa membuang waktu, dia langsung merentangkan kedua tangannya ke arah yang berlawanan. Tidak lama kemudian, alasan dibalik gerakan itu menjadi jelas. Di kedua sisi tubuhnya mulai terbentuk dua bola energi raksasa yang seluruhnya terbuat dari energi api miliknya. Panas yang dipancarkan kedua bola energi tersebut begitu besar hingga lautan di bawahnya mulai menguap bahkan tanpa tersentuh secara langsung. Ranin memperhatikan pemandangan itu dengan penuh minat. Dia berpikir energi tersebut benar-benar unik. Dia bahkan mengakui bahwa dirinya belum pernah melihat ayahnya menggunakan sesuatu yang menyerupai kekuatan itu. Pernyataan tersebut justru membuat Ranin semakin terhibur saat dia terus mengamati Goku dengan seringai di wajahnya. Namun, terhibur atau tidak, Goku sang pembalas tidak berniat memberi Ranin waktu lebih lama untuk mengamati. Dia segera menyilangkan kedua tangannya dan menggabungkan dua bola energi raksasa tersebut menjadi satu serangan yang jauh lebih besar. Dalam satu gerakan cepat, kedua bola energi itu menyatu dan melesat ke depan. Kini sebuah ledakan raksasa yang menyerupai bola kematian perlahan bergerak menuju Ranin dengan daya hancur yang luar biasa. Namun, sesuatu yang aneh segera terjadi. Ekor Ranin tiba-tiba melengkung dan bergerak ke arahnya sendiri. Saat diperhatikan lebih dekat, sesuatu yang tidak biasa terlihat pada tubuh putra Vegito itu. Seolah-olah dia memiliki beberapa kesamaan seperti android karena ujung ekornya terbelah terbuka dan dari dalamnya mulai terbentuk bola energi miliknya sendiri. Sesaat kemudian, Ranin melepaskan serangan balasan. Dia langsung mengambil langkah untuk menghadapi ledakan milik Goku sang pembalas. Namun, mengatakan bahwa dia hanya menahan serangan itu akan menjadi pernyataan yang begitu ringan. Ranin benar-benar menusuk masuk ke dalam serangan tersebut. Dia mengatakan bahwa dia menusuknya pun masih belum cukup menggambarkan apa yang terjadi. Sinar energi terkonsentrasi yang ditembakkan dari ekornya secara harfiah mengiris serangan Goku menjadi dua bagian. Laser itu terus melaju dari satu sisi ke sisi lain, membelah ledakan raksasa tersebut dengan mudah. Saat bergerak menembus di antara dua bagian serangan yang telah terbelah itu, Ranin terus mengejek Goku. Dia katakan Goku membutuhkan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada itu. Ranin bahkan mengaku sulit mempercayai bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah salah satu sosok yang dikenal sebagai pembunuh dewa. Pemandangan itu membuat Goku terdiam. Dia tampak bingung dan membeku saat menyaksikan sinar energi Ranin melesat melewatinya sambil tetap mempertahankan kekuatan yang luar biasa. Dalam pikirannya hanya ada satu kesimpulan. Ranin sangat cepat, kecepatannya bahkan jauh melampaui perkiraannya. Namun sebelum Goku sempat memproses situasi tersebut lebih jauh, Ranin sudah bergerak lagi. Hanya dalam hitungan nanodetik, Ranin muncul tepat di belakangnya. Kemunculan mendadak itu seolah memperjelas betapa besar jarak kemampuan yang sebenarnya ada di antara mereka. Goku langsung menyadari bahaya tersebut. Dia bahkan nyaris panik saat merasakan kehadiran Ranin di belakangnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Ranin ternyata tidak muncul di sana hanya untuk memamerkan kecepatannya. Ketika perhatian kembali tertuju pada ekornya, ujung ekor itu sekali lagi menghasilkan bola energi baru. Kali ini sasaran serangan tersebut hanya satu, yaitu bagian belakang kepala Goku. Saat Ranin melepaskan serangan itu, tidak ada ruang untuk menghindar. Sinar energi tersebut melesat lurus dan merobek tubuh Goku dari belakang. Serangan itu menembus punggungnya dengan kecepatan yang mengerikan. Ranin bahkan sempat menganggap bahwa mungkin perjalanan ini tidak sepadan dengan hasil yang diperolehnya. Lalu hasil akhirnya terlihat jelas di depan mata. Tubuh Goku tampak kehilangan bagian batang tubuhnya. Dia terlihat terbunuh seketika di tempat. Setidaknya dari apa yang terlihat saat itu begitulah kesimpulannya.
Namun seperti yang sering terjadi pada karakter utama, apa yang tampak sebagai kemenangan telak ternyata belum berakhir. Tubuh Goku yang terlihat hancur itu rupanya hanyalah sebuah klon. Bagian bawah tubuh yang tertinggal mendadak meledak menjadi api, membuat situasi berubah seketika. Gogito yang menyaksikan kejadian itu sempat terkejut, tapi pada saat yang sama tetap terkesan. Sementara itu, Ranin segera memahami apa yang sebenarnya terjadi dan menyadari di mana Goku berada. Ketika keduanya melihat ke bawah, bukan aura api yang pertama kali menarik perhatian mereka, melainkan cahaya merah menyala yang mulai berkilauan dari bawah. Itu adalah Goku, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dari kecepatan dan kekuatan gerakannya saja, sudah terlihat bahwa dia berkali-kali lebih kuat dibandingkan beberapa saat sebelumnya. Jawabannya segera terlihat jelas karena Goku telah mengaktifkan Kaioken 100 kali lipat. Dengan tubuhnya diselimuti aura merah darah, Goku meledak ke depan seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Tinjunya sudah ditarik ke belakang persis seperti yang pernah dia lakukan saat melawan Apalar. Di sini, Ranin tidak sempat bereaksi. Dalam sekejap mata, tinju merah Goku sudah berada tepat di bawah dagunya. Pukulan itu menghantam dengan sempurna dengan kekuatan dan peningkatan kecepatan dari Kaioken, memungkinkan Goku melepaskan serangan telak yang langsung membenturkan leher Ranin ke belakang. Dalam pemandangan yang jarang terjadi, darah bahkan terlihat memercik dari mulut Ranin. Tubuh Ranin terdorong mundur tanpa kendali dengan kecepatan tinggi. Namun, bocah itu segera memanfaatkan pelengkap tambahan yang dimilikinya. Secara diam-diam, dia menusukkan ujung ekornya ke bawah untuk menstabilkan dirinya. Meski begitu, dengan Kaioken yang masih aktif, Goku hampir dengan mudah melompat mundur dan keluar dari jangkauan serangan balasan. Keduanya akhirnya berhenti pada jarak yang aman dan saling menatap. Darah kini mengalir dari dagu Ranin. Sambil mengamati Goku, Ranin mengakui bahwa kemampuan tersebut sangat mengkhawatirkan. Saat ini, dia memahami alasan Hera mengirim mereka ke tempat itu. Dia berpikir Kaioken yang pernah dia dengar tampaknya hanyalah puncak gunung es dari kemampuan sebenarnya. Tak lama kemudian, Ranin tersenyum, mengusap darah dari dagunya sambil bertanya-tanya apakah ayahnya juga mampu menggunakan teknik semacam itu. Dia tegaskan jika Vegito bisa melakukannya, seharusnya dia juga dapat mempelajarinya. Karena itu, Ranin langsung meminta Goku menjelaskan bagaimana cara menggunakan Kaioken. Namun, Goku segera menolak. Dia tegaskan dia tidak memiliki kebiasaan mengajari orang yang sedang berusaha membunuhnya cara menggunakan teknik miliknya sendiri. Jika Ranin benar-benar ingin mengetahui rahasia Kaioken, maka orang yang harus ditanyakannya adalah Raja Kai. Setelah itu, Goku memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan. Dia merasa sudah cukup dengan permainan tersebut dan ingin mengetahui identitas lawannya. Ketika akhirnya memperkenalkan diri, Ranin menyebut namanya secara langsung. Nama itu membuat Goku sedikit terkejut. Namun, sebelum salah satu dari mereka sempat melanjutkan percakapan, suara ketiga tiba-tiba terdengar dari belakang Goku. Kemunculannya begitu mendadak hingga membuat Goku langsung menoleh. Sosok itu kemudian memperkenalkan dirinya yang tidak lain adalah Gogito. Mendengar nama itu, Goku langsung menoleh dan akhirnya melihat sosok yang baru saja muncul di belakangnya. Gogito memperlihatkan dirinya secara langsung kepada Goku. Serapim hitam miliknya tampak menatap lurus seakan menembus jiwa Goku. Dengan ekspresi bingung, Goku hanya bisa mengamati penampilan lawannya. Pakaian yang dikenakan Gogito tampak seperti pakaian fusion Metamor. Hal itu membuat Goku mulai bertanya-tanya apakah dirinya juga merupakan bagian dari sosok yang berdiri di hadapannya sekarang. Namun sebelum Goku sempat memikirkan hal itu lebih jauh, Gogito mulai menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia katakan mereka sebenarnya tidak datang untuk bertarung. Goku bisa menganggap semua yang terjadi sejauh ini sebagai sebuah penyambutan sekaligus penilaian untuk menentukan apakah dirinya layak untuk ditunggu. Setelah itu, Gogito mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa dirinya dan Ranin dikirim oleh dewa tua mereka, yaitu Hera, sosok yang disebut sebagai pencipta sejati Goku. Tujuan mereka ke tempat ini adalah untuk membawa Goku kembali, membawa Sang Saiyan kembali kepada Hera. Penjelasan tersebut sempat membuat Goku terkejut. Namun, keterkejutan itu tidak berlangsung lama.
Goku katakan semua itu terdengar seperti sebuah lelucon. Dia tidak mengerti mengapa mereka datang sejauh itu hanya untuk mengatakan hal ini. Baginya, Gogito dan Ranin jelas tidak mengenalnya sama sekali jika mereka berpikir bahwa dia akan mengkhianati Akobel. Goku menegaskan bahwa mereka pasti tidak memahami apa yang telah Akobel lakukan untuknya. Perkataan itu langsung mengubah suasana. Saat ini Goku benar-benar marah dengan aura energi kembali menyelimuti tubuhnya, dan kali ini seluruh perhatiannya tertuju pada prajurit serapim hitam yang berdiri di depannya. Goku sama sekali mengabaikan tawaran yang diberikan Gogito. Tubuhnya mulai diselimuti lapisan aura merah tua yang tampak seperti baju zirah energi. Pesan terakhir yang dia sampaikan sangat jelas. Jika mereka ingin membawanya kembali, dan jika Hera benar-benar menginginkannya kembali, maka mereka hanya akan bisa membawanya sebagai mayat. Sesaat kemudian, kekuatan baru kembali meledak dari tubuhnya, yaitu Kaioken 200 kali lipat. Ranin segera menyadari bahwa teknik itu ternyata masih bisa melangkah lebih jauh dari yang sebelumnya dia lihat. Dia bahkan mulai bertanya-tanya seberapa jauh Goku sebenarnya mendorong kemampuan itu dalam pertempuran terakhirnya. Versi Kaioken milik Goku sang pembalas tampak jauh lebih terkendali dan tidak begitu merusak tubuhnya dibandingkan yang seharusnya. Meski demikian, aura merahnya terus berfluktuasi dengan liar. Ranin memilih diam dan hanya mengamati. Dia penasaran bagaimana Gogito akan menghadapi kekuatan tersebut. Ternyata dia tidak harus menunggu lama. Goku langsung bergerak seperti binatang buas yang lepas dari rantainya. Dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, dia melesat lurus menuju Gogito. Namun yang aneh, Gogito tidak melakukan apapun. Tangannya masih terlipat dengan tenang. Semakin dekat Goku datang, semakin jelas bahwa tidak ada sedikit pun tanda ketakutan atau kegelisahan pada wajah Gogito. Bahkan ketika jarak mereka tinggal beberapa inci, ekspresi dan posisinya tetap tidak berubah. Seolah-olah tidak ada yang harus ditakuti. Goku sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu benturan itu akhirnya terjadi. Suara hantaman besar menggema saat tubuh Goku bergetar akibat dampaknya. Namun, reaksi lawannya sama sekali bukan seperti yang dia harapkan. Ketika melihat lebih dekat, Goku akhirnya menyadari kenyataannya. Tinju Kaioken 200 kali lipat miliknya tidak pernah mencapai tubuh Gogito. Sebaliknya, pukulan itu tertanam kuat pada sebuah perisai serapim hitam yang berdiri kokoh di depannya. Perisai itu bahkan tidak bergeser, tidak bergetar, dan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan sedikitpun. Sementara itu, Gogito sendiri masih berdiri tenang di belakangnya tanpa harus melakukan apapun. Pemandangan tersebut membuat Goku terpukul oleh ketidakpercayaan. Dia tidak bisa memahami bagaimana Kaioken 200 kali lipatnya gagal memberikan hasil apapun. Dia berpikir bahkan material yang lebih keras daripada kacin yang pernah dia gunakan untuk berlatih pun seharusnya tidak mampu menahan serangan seperti itu. Saat dia masih berusaha memahami situasi tersebut, bahaya datang dari arah lain. Karena lengah selama beberapa saat, Goku tiba-tiba merasakan sesuatu melingkari lehernya. Dalam sekejap, salah satu klon hitam Gogito telah muncul dan menempatkan Goku dalam cekikan yang sangat kuat. Cengkeramannya begitu erat hingga Goku langsung kesulitan bernapas. Bahkan, berbicara pun menjadi sulit. Tekanan pada tenggorokannya terus meningkat, seolah-olah lehernya akan hancur kapan saja. Goku berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri. Sementara itu, di belakang perisai serapim hitam, salah satu Gogito menghilang dan muncul kembali dalam wujud Gogito hitam. Dia memandang ke bawah ke arah Goku yang masih terjebak dalam cekikan. Meski tetap mempertahankan cengkeramannya, Gogito dengan tenang menyuruh Goku berhenti melawan dan menenangkan diri. Dia tegaskan Goku sebaiknya mematikan Kaioken itu karena teknik tersebut tidak akan memberikan hasil apapun terhadap dirinya. Tidak peduli seberapa jauh Kaioken didorong, bahkan jika mencapai tingkat 10.000 kali sekalipun, hasilnya akan tetap sama. Gogito memperingatkan bahwa jika Goku terus mencoba melawan, dia akan mematahkan lehernya saat itu juga. Namun, setelah ancaman tersebut, Gogito meminta Goku untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Dia mengingatkan bahwa tujuan utama Goku dalam turnamen ini hanya satu, yaitu membunuh Vegito. Karena itulah Gogito meminta Goku berhenti memikirkan kesetiaannya kepada para dewa tua dan mulai memikirkan satu hal yang jauh lebih penting. Dia meminta Goku mempertimbangkan pihak mana yang sebenarnya mampu memberinya kesempatan untuk menghadapi musuh itu lebih cepat.
Ucapan terakhir Gogito langsung menarik perhatian Goku. Ketika mendengar bahwa ada kemungkinan dirinya bisa menghadapi Vegito lebih cepat, mata Goku langsung terbuka lebar. Setelah beberapa saat, Goku akhirnya menghela napas panjang. Sebagai tanggapan, dia mematikan aura Kaioken miliknya dan mulai menenangkan diri. Melihat hal itu, Gogito tampak puas. Dia menganggap keputusan tersebut sebagai langkah yang tepat dan menyebut Goku sebagai anak baik. Dia berpikir sekarang dia bisa mempercayai Goku untuk dilepaskan, meskipun dia juga memperingatkan agar kepercayaan itu tidak disia-siakan. Sesuai dengan perkataannya, Gogito segera melepaskan cekikannya. Begitu bebas, Goku dengan cepat berbalik dan kini berdiri menghadap Gogito serta Ranin secara bersamaan. Sambil mengusap lehernya yang masih terasa sakit, Goku mengakui bahwa cengkraman Gogito benar-benar luar biasa kuat. Namun, dia lebih tertarik pada apa yang baru saja dikatakan. Karena itu, dia langsung meminta penjelasan. Goku ingin tahu bagaimana mungkin berganti pihak bisa membuatnya menghadapi pembunuh dewa lebih cepat. Dia berpikir seluruh sistem pertandingan ditentukan secara acak. Dia juga ingin mengetahui apa yang diketahui Gogito sehingga bisa berbicara seolah-olah memahami sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dari sudut pandang yang lebih tinggi, Gogito mulai menjelaskan pemikirannya. Dia katakan dia sebenarnya tidak mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan Goku. Bahkan dia mengakui bahwa Goku benar karena pemilihan pertandingan memang bersifat acak. Namun, Gogito berpikir ada satu hal yang membedakan mereka. Dia merasa dirinya lebih cerdas dalam melihat kemungkinan yang akan terjadi. Karena itu, dia meminta Goku memikirkan probabilitasnya. Akobel dan Zeus baru saja terlibat dalam pertandingan secara berurutan. Akibatnya, peluang salah satu dari mereka dipilih lagi dalam waktu dekat berada pada titik terendah. Jadi, Gogito berpikir dewa tua berikutnya yang kemungkinan besar akan bertarung adalah Hera atau Kronoa. Bahkan ada kemungkinan keduanya akan dipilih untuk bertarung baik secara terpisah maupun saling berhadapan. Namun, setelah mengatakan itu, ekspresi Gogito berubah menjadi jauh lebih serius. Lalu dia menjelaskan letak masalah yang sebenarnya. Jika Hera dan Kronoa benar-benar bertemu dalam pertandingan sementara Goku tidak terlibat sama sekali, maka dirinya akan membunuh Vegito sebagai gantinya. Ucapan itu langsung mengguncang Goku. Tubuhnya menegang dan mulai gemetar. Dia tahu bahwa sosok yang berdiri di hadapannya mungkin sama sekali tidak sedang menggertak. Dari apa yang telah diperlihatkan sebelumnya, Gogito benar-benar memiliki kekuatan yang cukup untuk mengakhiri hidup pembunuh dewa jika dia menginginkannya. Melihat reaksi tersebut, Gogito menyadari bahwa Goku mulai berpikir serius. Dia katakan Goku sudah mengetahui seberapa kuat Vegito sebenarnya. Karena itu, Gogito menjelaskan bahwa sebagai putra pembunuh dewa, Ranin bahkan berpotensi melampaui ayahnya sendiri. Dia berpikir Ranin mampu menghancurkan Vegito suatu hari nanti. Dalam pandangan Gogito, tawaran yang diberikan kepada Goku adalah sebuah tali penyelamat. Dia mengingatkan bahwa Goku tidak memiliki kesetiaan sejati kepada dewa manapun. Para dewa tua dia katakan tidak benar-benar peduli kepada Goku. Karena itu, dia menyarankan agar Goku bergabung dengan mereka dan menyelesaikan tujuan yang sejak awal membawanya ke turnamen ini. Jika Goku terlambat mengambil keputusan, mereka mungkin akan membunuh Vegito terlebih dahulu. Gogito bahkan mengakui bahwa dirinya hampir membenci Vegito sama seperti Goku membencinya. Pada saat itu, Ranin ikut menambahkan pendapatnya. Dia mengingatkan Goku agar tidak melupakan satu hal penting. Ranin tegaskan semakin lama Goku menunggu, semakin besar kemungkinan Vegito menjadi begitu kuat untuknya. Ranin mengingatkan bahwa Vegito memiliki kebiasaan terus berlatih dan berkembang. Selain itu, Vegito juga dikenal memiliki kecenderungan menyerap lawan-lawannya. Jika Vegito berhasil mengalahkan seseorang sebelum bertemu Goku lagi, maka dia bisa berubah menjadi monster yang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Dalam situasi seperti itu, Vegito mungkin akan berada di level yang sama sekali berada di atas Goku. Pikiran tersebut langsung mengganggu Goku. Goku tidak ingin hal itu terjadi, jadi untuk pertama kalinya keyakinannya mulai terguncang. Pilihan yang sebelumnya terasa mudah kini berubah menjadi keputusan besar yang dapat menentukan seluruh jalannya cerita.
Di saat Goku masih bergulat dengan pilihan tersebut, perhatian kemudian beralih kembali ke arena turnamen. Sebuah portal tiba-tiba muncul di balkon milik Zeus. Beberapa saat kemudian, pemimpin para dewa tua itu melangkah keluar dari portal tersebut. Kumis putihnya bahkan terlihat muncul lebih dulu sebelum seluruh tubuhnya akhirnya melewati portal. Sesaat setelah tiba, Zeus langsung melihat ke bawah. Dia mengamati arena yang kini telah selesai diperbaiki dan menyatakan bahwa panggung akhirnya telah kembali seperti semula. Dengan arena yang sudah siap digunakan kembali, Zeus menyatakan bahwa pertandingan berikutnya kini dapat dimulai. Ketika perhatian diarahkan ke belakang Zeus, panggung memang terlihat bersih dan utuh seperti sebelumnya. Di sisi lain, Akobel juga memperlihatkan senyuman yang sama tenangnya. Dia segera menyindir ayahnya dan bertanya, apa yang membuatnya pergi begitu lama? Akobel katakan Zeus terlihat seperti bertambah tua 1 abad dan mungkin sedang kesulitan memutuskan ciptaan hebat mana yang akan binasa berikutnya. Komentar itu membuat Zeus sedikit tersentak. Lalu dia membalas bahwa mulut Akobel benar-benar mewarisi ibunya. Namun Zeus sama sekali tidak tampak khawatir. Dengan yakin dia menyatakan bahwa petarung berikutnya tidak akan pernah kalah. Dia tegaskan dia bisa menjamin kemenangan tersebut dan pernyataan itu membuat Akobel mulai berpikir. Akobel mencoba menebak siapa petarung yang sedang dipersiapkan Zeus. Meski sempat khawatir, Akobel segera menenangkan dirinya sendiri. Dalam pikirannya, tidak peduli siapa pilihan Zeus, dia tetap harus memastikan dirinya memenangkan pertandingan berikutnya. Karena itulah Akobel akhirnya mengambil keputusan di mana dia memanggil Lucifer. Setelah dipanggil sekali lagi, sosok yang pernah menjadi penjahat utama musim kedua akhirnya kembali muncul. Lucifer membuat kemunculannya dengan megah. Sosok bersayap ganda itu turun dari langit, menarik perhatian semua yang berada di arena. Ketika terlihat lebih jelas, baju zirah ilahinya tampak telah diperbaiki sepenuhnya. Sambil menatap ke bawah, Lucifer menyatakan bahwa sekarang adalah waktunya untuk membuat ayahnya bangga. Dia berpikir jika dia memenangkan pertandingan ini, maka Akobel akan memperoleh kemenangan yang dibutuhkan. Karena itu, dia meminta Akobel untuk mempercayainya. Lucifer kemudian turun dengan anggun ke arena. Kakinya menyentuh tanah dengan lembut sebelum dia berdiri tegak sepenuhnya. Dengan tinggi badan dan kehadirannya yang mengesankan, dia langsung mendominasi suasana di sekitarnya. Namun, saat Lucifer berdiri di bawah cahaya arena, sebuah bayangan besar muncul dari belakangnya. Bayangan itu perlahan menutupi cahaya di atas dan membentang di belakang tubuh Lucifer. Sambil tetap percaya diri, Lucifer menatap ke arah Zeus dan meminta lawan yang akan dihadapinya. Zeus memperhatikan cucunya selama beberapa saat. Dia mengakui bahwa Lucifer tampaknya telah mengalami banyak perubahan sejak terakhir kali mereka bertemu. Namun dia tegaskan semua perubahan itu pada akhirnya akan menjadi sia-sia. Akobel yang mulai kehilangan kesabaran kemudian meminta Zeus segera menyebutkan nama petarung pilihannya. Akhirnya Zeus memberikan jawabannya, di mana dari dalam bayangan di belakang Lucifer, 2 mata hijau mulai muncul. Tidak lama kemudian, sebuah senyuman hijau besar ikut terlihat. Penampilan itu begitu khas hingga langsung dapat dikenali sebagai Genesis. Bayangan tersebut perlahan bangkit dari tanah dengan cara yang hampir mustahil dipercaya. Melihat pemandangan itu, Lucifer segera berbalik, di mana identitas sosok tersebut akhirnya terungkap memang adalah Genesis. Genesis menyapa Lucifer dengan santai. Dia mengaku senang akhirnya bisa bertemu langsung dengannya. Genesis juga mengatakan bahwa dia telah mendengar tentang masalah yang dimiliki Lucifer terhadap Vegito dan bahkan menawarkan dirinya sebagai tempat untuk melampiaskan semua frustasi tersebut. Lucifer yang tidak terkejut mengakui bahwa dirinya juga telah mendengar banyak tentang Genesis, terutama mengenai ketertarikannya terhadap Vegito. Namun, Lucifer tegaskan semua itu akan berakhir hari ini. Saat ini, kedua petarung berdiri saling berhadapan. Mereka memperlihatkan ekspresi yang sangat berbeda, tapi keduanya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Suasana arena langsung berubah tegang. Dua sosok yang mungkin termasuk petarung terkuat dalam seluruh turnamen ini kini telah bertemu di medan yang sama. Dan dengan begitu, pertandingan berikutnya akhirnya ditetapkan, yaitu Genesis melawan Lucifer. Tapi karena ceritanya baru sampai sini, kita akan tunggu lagi di minggu depan ya. Buat yang penasaran, pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.